Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan dan dalam suasana pagi yang baru ini, marilah kita syukuri dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita hari yang baru yang Tuhan berikan, yang boleh kami jalani dengan keyakinan yang dari Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu menyertai kami, membimbing kami, agar kami boleh berkati setiap hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sekali lagi, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, salah satu tugas yang diamanatkan oleh Yesus Kristus ketika naik ke surga, di mana kita diingatkan untuk dapat memberitakan Injil, atau sering kita lihat adalah bersaksi. Dan memang amanat ini tercatat dalam Matius. Dan bagaimana juga tugas dalam gereja, Tritunggal Gereja, adalah bersaksi dari 3 hal yang harus dilakukan. Mengenai bersaksi, banyak hal dan banyak cara. Banyak orang bersaksi di tengah-tengah kehidupannya mengenai Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan kalau saudara-saudara kita dari gereja lain sering melakukan suatu kesaksian di depan orang atau di depan kebaktian, sehingga kesaksian ini menguatkan orang-orang yang hadir saat itu. Tetapi iman kita dalam HKBP tidak harus menganjurkan untuk dapat bersaksi di depan mimbar, tetapi yang paling utama dalam bersaksi adalah bagaimana kita memberitakan Tuhan melalui perbuatan dan kata-katamu. Perbuatanmu lah dan kata-kata mulai menjadi saksi yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di mana melalui perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, dan ucapan-ucapan yang memotivasi. Disitulah terlihat bagaimana imanmu kepada Tuhanmu, sehingga melalui perkataanmu akan terlihat wajah Tuhanmu. Itu juga yang dikatakan oleh Muhammad Gandhi, di mana dia melihat bagaimana orang-orang Kristen tidak seperti apa yang diamanatkan, apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus, sehingga dia menolak untuk dapat masuk ke dalam kekristenan karena tidak sesuai dengan ajaran yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita sangat jelas bagaimana Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus yang merupakan anak
yang diutus Bapa untuk dapat menyelamatkan manusia atau untuk dapat menjadi juru selamat manusia, sehingga melalui kesaksiannya inilah menjadi suatu penguatan bagi orang percaya pada saat itu. Dan biarlah kita yang hadir saat ini, dan biarlah kita yang menjadi Kristen, menjadi orang-orang percaya di zaman ini, boleh menguatkan saudara-saudara kita melalui hidup kita, sehingga orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat di tengah-tengah dunia kita, baik itu melalui perbuatan-perbuatanmu, baik itu melalui ucapan-ucapan yang menjadi berkat bagimu dan bagi sekitarmu. Oleh sebab itu marilah kita bersaksi bahwa Tuhan itu terlihat di wajah kita. Ada suatu perkataan yang mengatakan seperti ini, bahwa ada dua Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan ada yang kedua adalah Tuhan yang engkau ciptakan, seperti yang engkau lakukan, engkau perbuat. Sehingga ketika engkau melakukan yang baik, Tuhan yang akan dilihat orang adalah Tuhan yang baik. Tetapi ketika engkau melakukan yang jahat, Tuhan yang engkau ciptakan adalah Tuhan yang jahat. Oleh sebab itu lakukanlah yang baik, lakukan yang benar, sehingga melaluimu nama Tuhan, wajah Tuhan boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami boleh bersaksi dalam hidup kami mengenai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Dan biarlah kami orang-orang yang diselamatkan boleh bersaksi melalui perbuatan dan kata-kata kami, sehingga melalui perbuatan kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah melalui ucapan kami boleh memotivasi, membangun orang-orang yang dalam keadaan jatuh, dan sehingga melalui ucapan dan perbuatan kami ini wajah Tuhan terlihat bagi orang-orang yang tidak percaya. Pakailah kami sebagai alat Tuhan melalui perbuatan dan ucapan kami agar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.